Halo teman coding, selanjutnya kita akan bahas Guard. Apa itu Guard? Guard adalah sebuah kelas yang mengimplementasikan interface canActivate. Ibaratnya itu seperti penjaga pintu ruangan ya, yang menentukan apakah request ini itu boleh masuk ke ruangan tersebut atau tidak. Fungsi utamanya di Guard itu akan memiliki satu metode yaitu canActivate yang akan mengembalikan nilai berupa boolean atau promise boolean atau observable boolean. Jika metode ini mengembalikan true, maka request akan diizinkan untuk melanjutkan ke handler selanjutnya. Atau jika false, request ditolak dan Nest.js akan secara otomatis mengembalikan error forbidden exception atau error 403 ya. Tujuan utamanya dibuat Guard itu biasanya untuk authorization ya, menentukan apakah pengguna ini boleh mengakses resource tertentu atau tidak. Sekarang cara membuat Guard itu kita hanya perlu membuat sebuah kelas yang mengimplementasikan ke interface canActivate. Atau cara lebih mudahnya, kita juga bisa menggunakan nest.li dengan perintah nest g atau generate Guard nama Guard. Secara otomatis nanti kita akan dibuatkan file Guard dan file testnya di dalam folder nama Guard. Kemudian di dalam kelas Guard yang kita buat tadi, kita perlu mengimplementasikan metode canActivate yang menerima parameter execution context yang akan mengembalikan nilai boolean ya, yang menentukan apakah requestnya bisa diteruskan atau ditolak. Sekarang kita akan praktik membuat Guard. Kita akan membuat sebuah Guard sederhana untuk memeriksa apakah role dari role dari pengguna adalah admin. Untuk mensimulasikannya, nanti kita akan memeriksa header dari requestnya ya. Jika headernya memiliki X role dengan value admin, maka requestnya akan diteruskan. Sebaliknya, jika tidak memiliki value atau bukan admin, maka requestnya akan ditolak. Nah, untuk membuatnya kita akan menggunakan nest.li dengan perintah nest g guard roles. Kita coba roles, enter. Kita sudah dibuatkan filenya, kita lihat. Kita sudah dibuatkan kelas roles guard yang mengimplementasi canActivate dan sekaligus mengimplementasi metode canActivate. Di sini nanti kita akan menerapkan logikanya ya. Sekarang kita bahas ke slide selanjutnya. Nah, di dalam roles guard kita akan mengimplementasikan fungsi canActivate-nya seperti ini ya. Jadi dari execution konteksnya kita ubah ke HTTP dulu, kemudian kita ambil request-nya. Setelah kita mendapatkan request-nya, kita bisa mengakses header dan kita ambil value dari X role. Kemudian kita cek apakah value dari role-nya itu sama dengan admin. Kalau value-nya sama dengan admin, maka dia akan mengembalikan true dan request diteruskan ke handler selanjutnya. Atau jika ternyata role-nya ini tidak ada atau bukan admin, maka request-nya akan ditolak dan mengembalikan error forbidden exception atau error 403. Kita akan coba implementasikan. Nah, jadi di sini kita akan implementasikan seperti ini ya. Kita pertama ambil request-nya dulu. Request sama dengan konteks switch to HTTP ya. Nah, kita bisa memberikan tipe data di sini. Kita berikan tipe berupa request dari Express biar lebih mudah ya. Kemudian dari sini kita bisa mengambil role-nya dengan request headers yang ada S-nya, headers dengan parameter X role seperti ini. Kemudian kita akan cek apakah role-nya sama dengan admin. Nah, simple ya, seperti ini aja. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan Guard? Kita bisa menerapkan Guard itu menggunakan sebuah dekorator bernama useGuard ya, yang bisa langsung kita terapkan pada metode secara spesifik. Misal kita nanti akan membuat metode baru getAdminBooks yang akan menangani request get ke endpoint /book/admin. Metode ini tuh akan kita proteksi menggunakan roles Guard yang kita buat. Kita hanya perlu menambahkan dekorator useGuard di atasnya yang menerima parameter roles Guard yang sudah kita buat tadi. Nah, dengan begini nanti, maka setiap request yang masuk ke getAdminBooks akan dicek apakah memiliki header xRole Guard. Jika tidak, maka akan ditolak dan tidak bisa mengakses handler ini. Jika ternyata rolesnya admin, baru boleh diizinkan untuk mengakses metode ini. Kita akan coba implementasikan. Kita akan ke Books Controller. Nah, di Books Controller di sini di atasnya getBookById ya, kita akan buat metode baru yang akan menangani get ke admin yang akan mengembalikan sebuah string this method return admin books. Kita ingin memproteksinya, maka perlu kita tambahkan
use guard di atasnya yang menerima parameter roles guard seperti ini. Sekarang akan kita coba membuat request HTTP-nya ya. Di sini kita akan buat request baru. Saya copy dulu, saya beri nama guards. Nah, di sini kita akan mengakses endpoint admin ya, /book/admin. Oke, jangan lupa nyalakan aplikasinya dulu. Start dev. Oke, aplikasinya sudah berjalan. Nah, sekarang kita coba buat request ya. Kita kirim, di sini kita mendapatkan error 403 atau forbidden exception ya, dan mendapatkan pesan error forbidden exception, forbidden resource seperti ini ya, karena kita tidak mempunyai header xrole di sini yang bernilai admin, sehingga kita ditolak. Kita akan tambahkannya. Kita tambahkan di sini xrole admin seperti ini. Ini artinya mengirimkan request dengan header xrole dengan value admin ya. Sekarang kita akan coba. Sekarang sukses ya, jadi 200, dan mengembalikan string this method return admin books. Misal adminnya ini kita buang menjadi user, send request akan kembali ke forbidden exception karena value dari xrole-nya bukan admin. Seperti itu ya. Kita kembalikan dulu. Kita kembali ke slide. Selain menerapkannya pada level method ya, kita juga bisa menerapkannya pada level controller. Misal kita memiliki sebuah controller baru yaitu admin controller, dan semua metode yang ada di dalamnya ingin kita proteksi menggunakan roles guard, maka kita bisa mengimplementasikan decorator use guard-nya langsung di kelas controllernya ya. Jadi artinya nanti semua metode yang ada di dalam admin controller ini akan terproteksi oleh use guard. Jadi tidak perlu satu-satu tiap metode ya, jika memang dalam satu kelas itu metodenya akan diproteksi semua, langsung saja naikkan ke level controller. Kita akan coba buat lagi ya. Di sini kita akan coba matikan dulu aplikasinya, clear. Kita akan coba buat controller baru, nest g controller. Di sini kita buatkan admin controller baru yang diregistrasikan langsung ke app modul ya, karena kita tidak memiliki admin modul. Ini kita jalankan lagi, dev. Kemudian di sini kita ke admin controller. Misal sini kita tambahkan guard seperti ini. Kita buat metode simple saja seperti ini. This method return admins. Seperti ini ya. Kemudian kita buat request baru seperti ini. Oke, kita coba kirimkan requestnya. Ya, sama ya. Di sini mendapatkan error 403 ya. Kalau kita tambahkan xrole sama dengan admin seperti ini, kita send request lagi dan berhasil. This method return admins. Jadi kita bisa membuatnya di level controller seperti ini untuk metode spesifik. Misal dalam controller tertentu hanya metode tertentu yang perlu guard. Kita bisa menerapkannya di level controller. Atau kalau jika semua endpoint atau semua metode yang ada dalam sebuah kelas controller itu diproteksi oleh guard, kita bisa menerapkannya langsung di controllernya, tidak perlu satu-satu di metodenya ya. Nah, selanjutnya juga ada global guards. Kita bisa menerapkan guard secara global dengan menggunakan use global guards method dari Nest.js app instance. Ya, jadi dari di main file main.ts, dari objek instansiasi dari Nest Factory ini kita akan mempunyai metode use global guards. Di situ kita bisa menerapkan global guards ya, kalau ingin semua endpoint yang ada dalam aplikasi kita diproteksi oleh roles guard, kita bisa menerapkannya seperti ini. Kita akan coba, misal di file main.ts. Nah, di sini file main.ts dari instansiasi Nest Factory ini kita bisa menerapkannya di sini use global guard role guard. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba request ke semua HTTP yang ada, misal ke withres, nah forbidden, ke get cookie juga forbidden. Jadi semua endpoint yang ada dalam aplikasi kita sekarang diproteksi oleh roles guard ya. Kalau ada xrole sama dengan admin, misal seperti ini, kita bisa mengaksesnya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sekarang saya komentari dulu agar tidak diterapkan. Saya hapus. Nah, jadi
Jadi seperti itu ya cara membuat dan mengimplementasikan Guard di Nest.js.